nilai dasar bagi saya dalam pendidikan. Di antaranya itu ada ayat Allah tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bitaghi fima ataqallahu darul akhirah. Nah, dan berbekallah untuk kamu kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Kemudian yang satu lagi di surat At-Taubah tuh Hafiz, ya. Yang waquli malu fasyarullahu wa malukum wa rasulihi wal mu'minin, ya. Dan bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya akan melihat itu, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Anak Santri, channel yang insya Allah bermanfaat dan mendunia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu, salah satu tokoh di Jatisari, Kota Bekasi. Masya Allah. Al-Mukarram Ustaz Fahrudin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Ustaz hari-hari ini? Jadi alhamdulillah Ustaz Hafiz ya. Bapak saya pengen menyapa dulu kali ya. Oh iya boleh, ya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada para pemirsa. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Al-Mukarram Ustaz Hafiz Iskandar yang luar biasa beliau. Justru beliau sebenarnya yang tokoh. Nah, tokohnya udah nggak level Jatisari, tokoh Kota Bekasi. Tokoh kayaknya tokoh. Nah, ada seorang dai, entrepreneur lagi, masya Allah, bisnisnya kemana-mana. Jadi kalau saya sendiri saat Hafiz ya, jadi aktivitas sekarang ya alhamdulillah lah membantu di bidang pendidikan ya. Di pendidikan, masya Allah, alhamdulillah. Apa aja tuh Ustaz, kesehariannya diamanahin apa aja gitu? Iya. Jadi yang pertama tuh ya, saya bersama teman-teman di 2011 mendirikan sekolah Darul Maza gitu. 2011. Nah, mungkin Ustaz Hafiz pernah dengar kan? Darul Maza di Jatisari ini. Masya Allah udah terkenal ya. Udah terkenal Jatisari itu. Tapi tetap kalah terkenalnya lah sama Hafiz Grab dan sebagainya ya. Nah 2011 kita mendirikan Darul Maza Ustaz Hafiz. Nah, dari pengalaman sampai sekarang, kemudian akhirnya kita membantu juga, membantu Ustaz Hafiz atau bersama Ustaz Hafiz nih. Jadi para pemirsa, Ustaz Hafiz dia punya pesantren beliau. Nah punya pesantren sama-sama. Beliau sebagai dewan pembinanya. Nah saya anak buahnya nih, di ketua harian di yayasan. Nah itu yang kedua. Nah kalau Abbas kan khusus untuk pesantren Ikhwan laki-laki tahfiz ya Ustaz ya. Nah satu lagi ada juga pesantren tapi bukan pesantren lah, ini rumah Quran. Rumah Quran. Nah ini khusus untuk akhwat. Ini akhwatnya nih. Untuk akhwat. Oh, Masya Allah. Ada di Keranggan Jati Sampurna. Di Keranggan Jati Sampurna. Ya. Jadi 3 lembaga pendidikan ini alhamdulillah sekarang digeluti untuk hari-hariannya lah Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan luar biasa. Jadi amal jariah. Amin amin ya Rabbal. Tadi pertama Darul Maza, terus Abbas. Ketiga di Keranggan, namanya Erki An-Nur Maher. Erki An-Nur Maher. Terinspirasi dari Maherjen kali ya. Oh Maherjen, Insya Allah. Terus gimana saat di dunia pendidikan sekarang ini? Berarti tadi kalau Darul Maza tingkatnya apa aja saat di sana? Ya, jadi kalau Darul Maza kan sekolah formal kita ya. Formal. Jadi mulai dari usia TK. Ya, kemudian sampai SMP Ustaz. TK, SD dan SMP. Oh, doain mudah-mudahan bisa punya SMA Darul Maza. Amin. Gitu Ustaz. Iya. Terus kalau yang tadi di Abbas itu pesantren tahfiz ya? Iya, pesantren tahfiz ya. Khusus laki-laki usia SMP dan SMA. Nah, jadi pada kesempatan ini saya mengajak juga nih kepada ayah bunda, para pemirsa yang ingin putra-putrinya ataupun saudaranya ingin fokus di tahfiz Quran, bisa bergabung di pesantren tahfiz Abbas di Jatisari. Usia SMP dan SMA. Tingkat SMP dan SMA. Masya Allah. Dan yang tadi Erki An-Nur Maher. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Ini tapi namanya belum ini nih, belum banyak dikenal. Betul, jadi udah berapa tahun kalau yang itu Zat? Kalau An-Nur Maher sekarang umur 2 tahun. Tahun yang kedua berarti tahun yang kedua, ya betul. Jadi, ini khusus akhwat. Khusus akhwat, sama usianya usia SMP dan SMA. SMP dan SMA di wilayah Jati Sampurna. Keranggan. Jadi dekat pasar Keranggan. Nah itu di situ ada sekolah. Iya.
Terus di dunia pendidikan ini kan ya apa namanya banyak sekali tantangannya ya. Ya dari mulai pendiriannya kita butuh banyak apa namanya ya semangat dan dana juga mungkin ya. Iya pasti. Gimana satu untuk kita apa memulainya itu apa sih semangat apa sih yang dibawa gitu Zat? Iya. Jadi baik, yang pertama adalah semangat bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dalam terhadap pendidikan tuh. Nah itu semangat betul. Itu nih, sangat bahwa penting, kita mendirikan sekolah. Nah ini bagian dari kontribusi kita terhadap pendidikan, ya. Dan bahkan profesi yang baik itu adalah diantaranya guru ya. Guru betul, ya. Betul. Nah itulah yang menjadikan salah satu motivasi bagi saya pribadi mungkin untuk mendirikan lembaga pendidikan. Iya, bagaimana kita bisa memfasilitasi para guru-guru itu bisa mengembangkan ilmunya. Ya, karena yang saya lihat tadi dari mulai Darul Maza, sekolah Islam terpadu, kan? Kemudian pesantren Tahfiz Abbas, kemudian pesantren Tahfiz RQ An-Nur ya. Rumah Quran An-Nur ini semuanya beririsan dengan agama nih. Ya betul. Iya. Itu apa memang punya niat dari dulu Sat untuk apa berkontribusi atau gimana tuh ininya? Iya, nah ini pertanyaan yang menarik nih dari Ustadz Hafiz ya. Iya. Jadi saya backgroundnya justru bukan dari pendidikan ibaratnya sekolah sekolah guru gitu, sekolah apa bukan. Justru saya backgroundnya dari kesehatan Ustadz Hafiz. Kesehatan malah. Kesehatan gitu, ya. Iya. Jadi saya itu Ustadz Hafiz tukang foto nih saya. Pekerjaan saya waktu kuliah itu kuliah di Akademi Penata Ronsen namanya. Oh Ronsen. Nah, itu ya bidang radiologi. Ya, kalau kita biasa fotonya foto tulang maka kita foto. Ya ini sih plesetannya aja lah. Ronsen. Nah justru saya backgroundnya di bidang kesehatan ya. Dan saya bekerja juga pernah di beberapa rumah sakit. Nah itu memang di kesehatan. Nah tapi kemudian ini ketika saya di kuliah itulah gitu. Kemudian punya cita-cita juga memang. Ya tadi salah satunya bagaimana bisa memberikan kontribusi di bidang pendidikan dan punya lembaga pendidikan. Nah ini faktor kunci nih saya lihat Ustadz Hafiz ya. Jadi sesuatu apa yang kita dapat dari hari ini, nah itu bisa jadi adalah impian kita atau cita-cita kita di yang masa lalu tuh. Masa lalu betul. Nah sehingga saya ingin berpesan ya pada ya Bunda atau pemirsa sekalian. Jadi kita punya cita-cita itu kan gratis tuh ya. Jadi jangan takut-takut. Canangkan cita-cita. 5 tahun ke depan saya mau ini, 10 tahun ini, 20 tahun ini gitu. Ya, dan itu bisa jadi itu yang akan menguatkan tekad kita dan insya Allah Allah akan mengijabah. Dan Allah itu kan tergantung dari prasangka hambanya. Ana indalzonnya. Iya. Oh berarti ya salah satu apa namanya alasannya adalah punya cita-cita dulu tinggi. Iya betul. Masa-masa mudanya sehingga alhamdulillah tercapai saja. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Punya ada 3 lembaga yang mana ini semuanya sangat kental dengan nuansa Islam, ya, pendidikan dan insya Allah ini sangat mulia karena memang ya apa di dunia pendidikan ini insya Allah akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin, Masya Allah. Karena salah satu yang nanti akan mengalir terus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Kita Masya Allah, alhamdulillah. Terus apalagi nih Zat, selain dunia pendidikan dan tadi tujuannya mulia karena cita-cita yang besar pada waktu mudanya. Terus ada nggak sih Zat kendala-kendala ya kan? Namanya kita mendirikan sesuatu itu kan pasti ada aja tantangannya. Iya, betul. Ada nggak Zat yang boleh di-share tuh tantangan mendirikan lembaga pendidikan itu Zat? Iya. Jadi memang gitu Zat ya kalau berbicara tantangan atau kendala. Nah ini yang seringkali orang ketika memulai usaha atau memulai sesuatu menjadi takut duluan kan? Takut duluan. Tantangannya banyak nih, kendalanya banyak gitu. Nah itu yang sering kita hadapi ya. Kalau tadi ditanya tantangan ada nggak? Ya pasti ada Sat. Pasti ada. Nah, pertama tadi yang menjadi tantangan itu adalah kita bisa apa enggak, itu jadi pertanyaan tuh. Memulainya kan bisa apa enggak? Mampu nggak nih? Mampu nggak? Apalagi saya backgroundnya kan kesehatan, kemudian beralih ke pendidikan. Nah bisa apa enggak gitu?
Nah, sehingga pentingnya disitulah kita mempunyai teamwork tuh, Ustaz. Teamwork, betul. Punya teamwork, manajemen lah ya. Manajemen untuk menghadapi tantangan kendala yang kita itu kan terbatas. Kan nggak semua sesuatu itu kita punya atau kita ahli nih. Iya, betul. Nah, makanya kita perlu teman, perlu partner, perlu teamwork gitu. Nah, sehingga bisa mengatasi ketakutan atau kekhawatiran kita, bisa apa enggak menjawab pertanyaan, bisa apa enggak itu. Iya. Nah, perlu cari teman yang kita bisa diajak diskusi. Betul. Dan alhamdulillah istri saya sangat berpengaruh megang peranan karena beliau yang justru backgroundnya pendidikan memang. Jadi beliau yang punya konsepnya macam. Nah, saya yang udah sikat aja, maju aja gitu. Kalau kata orang Betawi mah apa ya? Nekat aja nih bocah nih. Nekat, gitu. Modal nekat gitu. Tapi ya bukan cuma modal nekat, tapi memang punya juga kemampuan ya. Karena tadi berdua sama Ustazah ya, sama istri ya untuk sama-sama membangun. Masya Allah. Jadi memang sesuatu hal yang besar itu memang penuh dengan tantangan juga saja. Ya, semakin besar suatu pohon, pasti semakin besar juga anginnya. Begitu juga. Makanya ya kita harus cari teman, tim yang sama-sama membangun untuk nanti kita sama-sama berjuang. Oke, alhamdulillah, masya Allah sangat luar biasa. Dari 2011 sampai saat ini 2024 bergelut di dunia pendidikan, masya Allah. Terus ada nggak sih momen yang tadi kan tantangannya nih. Yang kedua momen yang menyenangkan apa sih di dunia pendidikan itu seperti apa saat ininya? Iya, jadi masya Allah Ustaz Hafiz ya. Jadi kalau di bidang pendidikan kan beda nih. Ini menurut pengalaman saya. Kalau kita bisnis misalnya Ustaz Hafiz punya percetakan atau punya rumah makan dan sebagainya, yang itu bisa sekali dapat duit, bisa sekaligus dia kencang tuh atau kita berbisnis dan sebagainya. Kalau di pendidikan dari segi bisnis ya tadi lah mungkin dia ada keuntungan tapi nggak akan dia sebesar dengan jadi bisnisnya bisa ditaker lah. Untungnya dapat sekian ya. Tapi tadi kan yang pertama memang gimana kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir kalau kita nggak ada. Nah, momen yang paling menyenangkan adalah pada saat-saat kita melihat anak didik kita berprestasi itu. Itu ya. Itulah kebahagiaan dari seorang pendidik adalah pada saat peserta didiknya atau muridnya ini berprestasi sukses. Punya akhlak yang baik sesuai dengan yang kita targetkan. Nah, itu tidak kebahagiaan. Nah, biasanya momentum itu bagi saya pribadi tuh yang terasa terenyuh adalah pada saat pelepasan santri atau pelepasan siswa. Nah, itu kita senang kan ditampilin biasa itu. Di Abbas alhamdulillah kita angkatan pertama telah melahirkan tuh. Sudah hafal 30 juz. 30 juz ya. Jadi santri kita itu tidak ada kebahagiaan tuh. Bagi kita senang banget melihatnya itu anak. Melihat mereka bahagia, melihat mereka bisa menyelesaikan hafalan, kita yang senang ya. Masya Allah. Inilah. Ya berarti momen bahagia itu saat kita melihat peserta didik kita, santri kita sukses. Sampai targetnya bisa selesai 30 juz atau berprestasi, dia punya jadi juara gitu saja. Betul. Nah, biasa gitu tuh Ustaz Hafiz. Biasa saya sering berpesan kepada para lulusan di sekolah di Darul Maza ataupun di Abbas, saya sering berpesan, tolong ya doain para ustadz di sini, para sekolah kita di sini untuk tetap terus bisa maju memberikan kebaikan di bidang pendidikan. Itu Ustaz. Nah, ini juga. Dan juga ya ini pengalaman juga nih di Abbas ini, kalau saya kan tahunya di Abbas. Di Abbas ini kan kita di yayasan nggak ada yang digaji nih Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Semangatnya apa sih yang dipegang tuh? Ya kita berjuang udah tahun yang keempat tapi nggak ada sedikit ujroh atau gajinya. Tapi apa tuh Ustaz? Kuncinya tuh Ustaz? Untuk ngejalaninya nih. Nah, makanya salah satu yang menjadi nilai dasar bagi saya dalam pendidikan, di antaranya itu ada ayat Allah tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan berbekallah untuk kamu kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Kemudian yang satu lagi di surat At-Taubah tuh Hafiz, ya, yang waquli malu fasyarullahu wa malukum wa rasulihi wal mu'minin, ya. Dan bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya akan melihat itu.
Nah, itu yang menjadi dasar kita. Ketika kita memulai lembaga pendidikan tanpa ada gaji di awal, ya udah yang penting kita kerja baik aja, jalanin aja apa yang kita ini kan, dan Allah pasti akan melihat. Nah, kemudian satu lagi ada filosofi atau pemahaman yang menjadi nilai dasar bagi saya adalah ya sama seperti kalau kita mau itu Ustaz Hafiz. Kalau mau nanam padi kan, di padinya numbuh ada alang-alang tuh ngikut, ya. Tapi kalau kita sengaja nanam alang-alang dia numbuh, padinya nggak numbuh. Nah, itu apa maksudnya gitu kan? Ya kalau kita akhiratnya baik untuk akhirat, pesantren kan bagian dari kita untuk akhirat untuk pendidikan nih. Maka insya Allah namanya uang materi itu akan ngikut tuh. Malah ngikut ya? Iya akan ikut. Jalannya ada aja lah. Mau tahun ajaran baru, kita gimana bangunan belum selesai, perlengkapan belum selesai gitu ya. Nah, tapi Allah ada jalannya. Demikian Ustaz Hafiz. Masya Allah. Berarti sangat luar biasa ya bagaimana ya tadi memulai sesuatu ya dengan keikhlasan, dengan landasan ya Al-Qur'an ya. Dan juga ada ada firman Allah, Intan surullaha yansurukum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan nolong kita berarti. Ya, nah, makanya jangan takut ya kita bergelut di dunia pendidikan, mewakafkan diri kita, waktu kita, ilmu kita untuk agama Islam. Insya Allah nanti Allah akan berikan pertolongan buat kita. Amin, amin insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Ada mungkin ada pesan-pesan juga buat para teman-teman pemirsa channel Anak Santri ini yang mau di-share mungkin. Ya, jadi mulailah dari apa yang bisa kita kerjakan. Ya, gantungkan cita-cita kita setinggi-tingginya. Itu aja Ustaz. Oke, kita mulai sesuatu yang bisa kita lakukan yang baik-baik dan gantungkan cita-cita setinggi langit, insya Allah. Insya Allah. Okay. Terima kasih Ustaz Farudin atas waktunya ya sharing di channel Anak Santri ini. Mudah-mudahan ya channel ini bermanfaat dan apa yang kita bicarakan juga bisa menginspirasi banyak teman-teman channel Anak Santri ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Anak Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.